Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha menggenggam kehidupan kita, yang maha mengatur, memberikan rezeki kepada kita. Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, yang begitu tak terhingga. Oleh karenanya kita wajib mensyukurinya dari setiap helaan nafas kita, dari setiap detik ini kita wajib mensyukurinya dan salah satu wujud syukur kita adalah dipergunakan untuk bertakarub kepadanya, bertolabul ilmi salah satunya juga. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dengan menghadiri majelis ilmu ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji edisi hari Senin, hari ke memasuki hari ke-14 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2025. Seperti biasa, kita akan mengaji kembali di hari Senin ini di kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu Al-Makmun fi Siratin Nabi Al-Makmun di jilid keempat dalam bahasan tentang nasib mereka yang tidak mengikuti perang Tabuk. Dan Alhamdulillah Ustazun Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita dan tanpa berpanjang lebar dan mengefektifkan waktu sekaligus juga menebus kerinduan pekan lalu. Ya, Qadarullah kan. mudah-mudahan Qadarullah. pertemuan malam ini bisa menjadi pengobat rindu kita di kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kami langsung saja persilahkan kepada Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, rahmatnya, kasih sayangnya yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi bagian dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya juga ana minta maaf atas pertemuan pekan lalu. Qaddarallah ma syaa fa'al. Ana seharusnya melakukan safar agak sore dan berasumsi insya Allah kajian akan tetap berjalan sesuai apa adanya. Qadarallah masya fa'al, tertunda sehingga anak melakukan safar eh, terlambat, sehingga waktu jam kajian anak masih membawa kendaraan dan akhirnya anak lupa juga untuk mengabarkan kepada antum, Kang Z, kepada Ummu Ammar juga, barakallahu fikum, karena kesibukan di jalan dan lain sebagainya, sehingga anak terlewatkan untuk mengabarkan ke antum kalau anak sedang di perjalanan. Qadarallah masya fa'al. Nah, ikhwafillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita
melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pembahasan kita masih terkait dengan peristiwa perang Tabuk. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di kajian sebelumnya kita membahas bahwa se Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika balik ke kota Madinah, beliau dari kejauhan melihat kota Madinah dan mengatakan hadhihi Taibah atau Tabah. Ini adalah Taibah atau Tabah dan negeri atau kota yang baik. Dan subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Gunung Uhud, beliau mengatakan, "Hadza Jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ala ukhbirukum bi khairi duril ansar." Ya, ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan bahwa gunung pun memiliki perasaan walaupun kita tidak menyadari dan mengetahuinya. Dan ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti ini, kemudian muncullah persepsi bahwa Gunung Uhud itu adalah sahabat, ya, karena muncul salah satu persepsi yang menyimpang yang mengatakan bahwa Gunung Uhud itu adalah salah satu sahabat yang masih ada di zaman sekarang. Dan ini adalah persepsi yang batil. Ya, kalau misalnya Gunung Uhud itu sahabat Nabi, maka kita pun adalah tabi'in, ya, karena kita bertemu dengan sahabat, ya, maka kita pun adalah tabi'in, dan ini adalah persepsi yang batil yang tidak tepat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah perkampungan Madinah yang terbaik, ya, sejumlah perkampungan Madinah yang terbaik. Nabi menyebutkan ini, menyebutkan itu, menyebutkan sejumlah perkampungan di kota Madinah sampai uh, salah seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menyebut perkampungannya bukan disebut yang pertama, ya. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan awalaisa bihasbikum an takunu minal khiyar, bukankah itu cukup bagimu bahwa kamu menjadi bagian dari yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menyampaikan kepada kita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan keutamaan niat yang baik. Sebentar, sebentar. Sana. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya ada sejumlah orang yang mereka itu tidak ikut perang. Mereka ini tidak ikut perang. Mereka tinggal di kota Madinah, tapi ternyata mereka mendapatkan pahala yang sangat besar, yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi SAW pulang dari peristiwa perang Tabuk, ya, ketika mendekati kota Madinah, Nabi SAW bersabda, Inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum fi. Sesungguhnya ada sejumlah orang di kota Madinah yang tidaklah kalian menempuh suatu jalan atau kalian melewati sebuah lembah kecuali dia bersama kalian. Maksudnya pahalanya sama dengan kalian. Ya, semua yang kalian lakukan, perjalanan kalian, mereka dapat pahalanya. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, mereka di kota Madinah, tapi dapat pahala sama seperti kami yang melakukan perjalanan dengan penuh kesusahan ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahum bil Madinah, wahum bil Madinah, habasahumul udhru. Mereka di kota Madinah, mereka tertahan oleh uzur, ya, karena ada uzur yang membuat mereka tidak bisa berangkat ke Tabuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu ketika banyak kaum muslimin yang mendengar
ya akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun keluar ke arah Thaniyatul Wada, ya ke arah Thaniyatul Wada di pinggiran kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan penuh gegap gempita dan kegembiraan yang luar biasa. Ya, dan mereka para wanita dan anak-anak yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW, mereka kemudian mengatakan, melantunkan sejumlah bait-bait syair, yaitu tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar afwan ya, di dalam Fathul Bari, ya beliau menyebutkan tentang asar ini, asar ini, yaitu para wanita dan anak-anak mengatakan tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami dari arah Thaniyatul Wada', dan wajib bersyukur kepada kami selama seseorang itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan juga dalam sahihnya dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Adzkuru anni kharajtu ma'a sibyan natalaqqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila thaniyatil wada'i maqdamahu min ghazwati Tabuk." Aku masih ingat, kata Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, beliau di antara sahabat yang junior, ya aku masih ingat bahwa aku bersama anak-anak yang lainnya menyambut kedatangan Rasulullah SAW dari Tabuk, dan kami menyambutnya dari sisi dari kedatangan beliau dari arah Thaniyatul Wada', ya sepulang dari perang Tabuk. Dan hadis ini sahih, riwayat ini sahih di dalam Sahih Bukhari. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke Tabuk itu di bulan Rajab, ya berangkat ke Tabuk di bulan Rajab, dan balik ke kota Madinah di bulan Ramadan, ya balik ke kota Madinah di bulan Ramadan di waktu duha. Dan seringkali, ya ketika beliau datang dari suatu perjalanan safar yang jauh, beliau seringkali masuk di waktu duha, ya pulang di waktu duha, dan selalu beliau tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau memulainya dengan ke masjid. Ya. Kemudian beliau memulainya ke masjid, dan beliau mendatangi masjidnya, melaksanakan sholat 2 rakaat di sana. Setelah itu datang untuk menyambut orang-orang yang menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita. Bagaimana nasib mereka yang tidak ikut di dalam peperangan ini? Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang Tabuk ini karena kondisinya yang spesifik, ya menjadi sebuah ujian yang berat, ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan terjadinya perang ini membedakan bagaimana status mukmin orang-orang yang beriman dengan yang lain mereka, dengan yang di luar mereka, mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keluar bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar imannya. Alhamdulillah. Ya, dan kemudian ketidakberangkatan sebagian mereka, ya sebagian orang yang tidak berangkat dari perang dari sebagian orang-orang yang ada di kota Madinah di dalam peperangan ini, mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa mereka adalah memiliki sifat orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nanti kita akan membicarakan secara spesifik tentang obatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau menceritakan, ya ketika beliau masih di kota Madinah, ya beliau tidak berangkat, termasuk orang yang tidak berangkat perang Tabuk. Beliau menyampaikan bahwa ketika aku keluar ke kota Madinah, aku melihat sejumlah orang yang tidak berangkat. Ternyata yang aku lihat pastilah orang yang pasti munafik, orang munafik atau orang-orang lemah yang memang dimaafkan oleh, diberi uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kelemahan mereka, karena sakit, karena terlalu tua, anak dan yang semisalnya. Ikhwatal iman. Maka oleh karena itulah para ulama mengklasifikasikan mereka yang tidak berangkat pada peristiwa perang Tabuk itu menjadi 4 golongan besar. 4 golongan besar.
Yang pertama adalah yang tidak berangkat adalah orang-orang yang memang diinstruksikan untuk tidak berangkat. Mereka diinstruksikan untuk tidak berangkat. Nah, karena mereka diinstruksikan untuk tidak berangkat, maka mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjalankan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, Abdullah bin Ami Maktum radhiyallahu an. Ya, mereka-mereka ini memang diberi amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berangkat ke Tabuk. Ya, untuk tidak ke Tabuk. Ini golongan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang sakit, ya. Dan mereka ini yang orang-orang yang miskin sehingga mereka tidak memiliki bekal untuk keberangkatan mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa membekali mereka, ya. Maka mereka-mereka inilah yang akhirnya ketika kita telah melewati kisah tentang mereka bahwa mereka menangis watawalla wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan, ya, dan mereka berpaling. Mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata yang bercucuran karena sedih, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka pakai untuk membekali diri mereka untuk berangkat jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menangis, ya, mereka menangis karena tidak berangkat jihad. Mereka menangis karena mereka diperintah oleh Nabi, karena memang Nabi SAW tidak memiliki kemampuan untuk memberangkatkan mereka dan mereka pun demikian, maka akhirnya mereka pun diperintahkan untuk tidak berangkat. Dan itu membuat sedih hati mereka. Ini golongan yang kedua, orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, ya, yang tidak berangkat adalah para pelaku maksiat, orang-orang berbuat dosa. Ya, di antara mereka adalah 3 orang sahabat yang tidak melakukan yang tidak berangkat pada peristiwa perang Tabuk ini, yaitu di antaranya Abu Lubabah dan beberapa sahabatnya, ya, yang mereka kemudian nantinya mengikat diri mereka di masjid. Ya, mereka mengikat diri mereka di masjid dan mereka tidak melepas ikatan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Kemudian golongan yang keempat, mereka orang-orang yang tercela, orang-orang yang hina, mereka yang menampakkan apa yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya, golongan yang keempat ini orang-orang munafik. Mereka ini pembohong-pembohong. Ya, mereka dengan lihainya menyampaikan uzur, menyampaikan dalih-dalih mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala agar beliau wa'ataba Allah taala man takhallafa li ghairi 'udhrin min al-munafiqin wal muqassirin wa dhammahum wa wabbahahum wa qarra'ahum ashadd at-taqri' wa fadahahum ashadd al-fadhiha wa anzala fihim Qur'anan yutla wa bayyana amrahum fi surati Bara'ah. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak berangkat pada waktu peristiwa perang Tabuk ini karena tanpa uzur, yaitu dari kalangan orang-orang munafik dan para pelaku maksiat. Allah mencela mereka, menjelekkan kedudukan mereka, menegur mereka dengan teguran yang keras, membongkar aib mereka, ya, dengan sangat membongkar aib mereka dengan sangat vulgar, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan dibaca di dalam Al-Quran, dan itu Allah singkapkan di dalam satu surat, yaitu surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, Al-Bara'ah juga adalah At-Taubah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendekati kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya yang berangkat bersama beliau. Pesan beliau mengatakan, man laqiya minkum ahadan minal mukhallafin fala yukallimhu wala yujali fala yukallimannahu wala yujalisannahu. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan orang-orang yang tidak berangkat dalam peristiwa perang, dalam perang Tabuk ini, yang tidak berangkat, jangan bicara dengan dia, jangan duduk dengan dia. Ya, instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh beliau supaya tidak mengajak mereka bicara dan tidak pula duduk bersama mereka. Maka Nabi SAW berpaling dari mereka. Demikian pula kaum muslimin, orang-orang yang beriman pun berpaling dari mereka. Hatta sehingga sampai
Seseorang itu ketemu ayahnya. Ayahnya yang mampu berangkat tapi nggak berangkat. Dia berpaling dari ayahnya. Seseorang ketemu dengan saudaranya. Dia tahu saudaranya bisa berangkat tapi nggak berangkat. Dia berpaling dari saudaranya. Sampai seorang istri tidak berbicara dengan suami. Dan itu terjadi beberapa hari. Ya, terjadi beberapa hari. Dan itu membuat risau mereka yang ada di kota Madinah, terutama mereka-mereka yang tidak berangkat. Ya, dan mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluhkan hal ini. Mereka berdalih mengatakan sakit, perjalanan yang jauh, mereka sumpah demi Allah, dan yang lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dalih-dalih mereka, alasan-alasan mereka, dan memohonkan ampun untuk mereka. Dan kemudian secara spesifik untuk Ka'ab bin Malik dan dua temannya, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhum, Nabi SAW tidak memberikan komentar tentang mereka sama sekali. Ya. Adapun munafik-munafik yang datang minta izin dimaafkan, didoakan oleh Nabi, semua dimaafkan. Tapi yang tiga orang ini Nabi SAW diam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sejumlah orang yang tidak berangkat dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Namun mereka melakukan dosa dan maksiat karena tidak berangkat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu Abu Lubabah dan sejumlah sahabat yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan di dalam Jami'ul Bayan, di dalam kitab tafsirnya, juga Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah surat At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah, dan sebagian lagi yang mereka itu mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur amal saleh mereka dan sebagian lagi dengan keburukan-keburukan. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, mereka ada 10 orang yang mereka tidak berangkat perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mendengar kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, maka mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi. Mereka mengikat diri mereka di jalur lewatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalur lewatnya Nabi Muhammad. Ketika mereka dilewati oleh Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man haula'il munfiquna anfusahum bisawari?" Siapa orang-orang yang mengikat diri mereka di tiang-tiang ini? Siapa mereka? Maka sebagian sahabat mengatakan, "Hadza Abu Lubabah wa ashabuhu alladhi wa ashabuhu wa ashabun lahu taqallafu anka ya Rasulullah wa halafu an la yutliqahum ahadun hatta tutliqahum wa ta'dharahum." Ya, mereka ini adalah Abu Lubabah dan beberapa sahabat yang memang tidak berangkat jihad bersama engkau ya Rasulullah. Mereka bersumpah untuk jangan sampai ikatan mereka dilepas oleh siapapun sampai engkau yang melepaskan mereka ya Rasulullah. Engkau memaafkan mereka. Kemudian ketika Nabi SAW mendengar itu, beliau bersabda. Beliau mengatakan, wa ana uqsimu billah la utriquhum wa la a'dhuruhum hatta yakuna Allahu walladhi yutriquhum. Raghibu anni wa takhallafu anil ghazwi ma'al muslimin. Adapun aku bersumpah atas nama Allah, aku tidak akan melepaskan mereka. Aku pun tidak akan memaafkan mereka sampai Allah yang melepaskan mereka. Mereka benci kepada aku. Mereka tidak berangkat bersamaku dan bersama umat Islam di dalam peperangan ini. Dan kemudian sampailah hal itu kepada Abu Lubabah dan yang lainnya. Yang mereka itu terikat atau mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid ini. Kemudian mereka mengatakan, wa nahnu billahi la nutliqu anfusana hatta yakuna Allahu huwallazi yutliqana. Dan demi Allah, kami tidak akan melepaskan diri kami dari ikatan ini sampai Allah sendiri yang melepaskan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Ya, wa akharuna, ini surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan sebagian lagi yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur amal solehnya dan yang lain lagi amalan yang buruk. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan hal ini, beliau menyebutkan semoga Allah mengampuni mereka. Kata asa, kata semoga bagi Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, bagi Allah adalah sesuatu yang wajib. Artinya Allah wajib atau pasti menerima taubatnya mereka. Allah pasti menerima taubatnya mereka. Kenapa? Karena Allah Maha Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Kemudian ikhwatal iman, ketika ayat ini turun kepada mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan ikatan mereka, memaafkan mereka, dan mereka pun datang membawa harta-harta mereka untuk menebus diri mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini harta-harta kami. Kami sedekahkan sebagai ganti penyesalan, sebagai bentuk penebusan penyesalan kami, karena kami tidak berjihad bersamamu ya Rasulullah. Mohonkanlah ampun untuk kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ma umirtu an akhudha amwalakum. Aku tidak diperintah untuk mengambil harta-harta kalian. Setelah itu Allah turunkan surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat yang mensucikan dan membersihkan diri mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu adalah menenteramkan hati mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sedekahnya dan memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan masuk kepada suatu pembahasan yang luar biasa. Bagaimana Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang prosesi taubatnya. Namun sebelumnya ana mohon izin sebentar untuk ambil tisu karena ana kebetulan lagi flu dan pilek. Qadarullah ma syaa fa'al. Sebentar. طيب تفضل يا سيدي. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ikhwafillah. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menceritakan. Beliau menyampaikan, aku tidak pernah tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam semua peperangan, kecuali peristiwa Tabuk, kecuali itu, dan juga Badar, ya Tabuk dan Badar. Adapun kalau Badar, kata Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan siapapun yang tidak ikut peristiwa perang Badar. Kenapa tidak disalahkan? Karena peristiwa Badar itu peperangannya sesuatu yang tidak direncanakan, ya, sesuatu yang tidak direncanakan, insidentil. Berbeda dengan peperangan yang lainnya. Karena perang Badar ini tujuan awalnya adalah untuk menghadang rombongan dagangnya orang-orang Quraisy, ya, menghadang rombongan dagang orang-orang Quraisy. Sampai kemudian akhirnya terjadi peperangan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dan juga kata Ka'ab, aku ikut di dalam peristiwa malam Bai'atul Aqabah. Aku hadir di sana. Di mana kata beliau, ketika di dalam Bai'atul Aqabah ini, kehadiranku kata beliau di dalam itu lebih aku cintai ketimbang kehadiranku di peristiwa perang Badar. Walaupun Badar lebih dikenal di kalangan manusia, tapi Bai'atul Aqabah lebih luar biasa di mata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kemudian beliau menceritakan, adapun ketidakberangkatanku, ya, karena tidak berangkat di peristiwa perang Tabuk ini, tidak pernah aku merasa lebih sehat, lebih diberi kemudahan secara finansial dan harta untuk bisa berangkat melebihi pada waktu peristiwa perang Tabuk. Dan
Tidak pernah sebelumnya, kata beliau, aku memiliki 2 kendaraan siap untuk melakukan suatu peperangan seperti pada waktu peristiwa perang Tabuk ini. Dan biasanya, kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan suatu perjalanan untuk perang, beliau selalu merahasiakan, artinya tidak menceritakan mau kemana, mau di mana. Beliau tidak ceritakan hal itu. Ya, beliau selalu biasanya seperti itu, kecuali perang Tabuk. Karena perjalanan yang sangat jauh, karena panas yang sangat terik yang luar biasa, dan kemudian juga menempuh perjalanan yang luar biasa dengan segala kepenatan, ditambah lagi dengan musuh yang unpredictable, yaitu orang-orang Romawi, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan keberangkatannya ini dan menceritakan, menyampaikan kepada para sahabatnya tentang rencana keberangkatan beliau ke Tabuk ini, kemana beliau akan pergi, dan banyak umat Islam yang berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu belum ada pencatatan. Ya, kata Ka'ab, belum ada pencatatan. Jadi tidak tercatat siapa-siapa yang berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercatat. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya. Maka jika misalnya ada seseorang ingin tidak berangkat, ya, karena dia menduga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyadari ketidakberangkatannya, ya, selama tidak turun wahyu, maka itu aman, ya, itu aman. Dan kemudian ikhwatal iman, peperangan ini terjadi, kata Ka'ab, di saat kota Madinah lagi, hawanya lagi musim panen kurma. Dan kemudian karena waktu musim panen kurma atau ketika masaknya kurma sangat terik, orang cenderung untuk berteduh, bukan untuk keluar rumah. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya. Demikian pula kaum muslimin. Aku pun berniat untuk mempersiapkan bekalku. Dan aku ketika pulang, aku tidak melakukan itu. Dan aku berkata kepada diriku sendiri, katakan, aku mampu kok. Aku mampu. Ya. Dan terus terjadi seperti itu sampai mereka sudah berkomitmen untuk berangkat. Dan Nabi SAW pun berangkat bersama umat Islam keluar meninggalkan kota Madinah. Dan aku pun tetap belum mempersiapkan bekalku sama sekali. Aku berkata kepada diriku sendiri, aku bisa kok. Misalnya nyusul setelah sehari atau 2 hari. Ya, aku akan kejar mereka. Aku bisa untuk itu. Sehari 2 hari mereka biar berangkat dulu. Setelah 2 hari nanti aku akan susul mereka. Nah, setelah mereka pergi, nanti aku akan mempersiapkan diri. Dia berpikir seperti itu, katakan. Dan tetap ternyata sama. Ketika aku pulang, aku tidak mengumpulkan bekalku sama sekali. Sampai mereka sudah menjauh dan waktu peperangan mungkin sudah terlewat, kata Ka'ab bin Malik. Aku sangat berharap pada saat itu. Kenapa aku ini tidak berangkat? Aku tetap susul mereka walaupun terlambat. Dan kata Ka'ab, walaitani fa'alt. Andai kata aku lakukan hal itu, maka aku tidak ditakdirkan. Ternyata aku tidak ditakdirkan untuk berangkat. Sehingga ketika aku keluar ke kota Madinah, aku melihat orang-orang yang ada di kota Madinah. Sepeninggal Nabi SAW ke Tabuk, aku melihat pemandangan yang sangat menyedihkan diri. Kenapa? Karena yang aku perhatikan yang ada di kota Madinah adalah orang-orang yang memang munafik. Atau orang yang memang diberi uzur oleh Allah karena lemah. Dan Nabi SAW tidak menyebut sama sekali menyebut namaku sampai beliau sampai di Tabuk. Ketika sampai di Tabuk, di saat itulah Nabi SAW bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang sedang dilakukan Ka'ab bin Malik? Dia sedang apa? Maka ada salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, "Dia Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi atfaihi." Dia lagi keasikan ya Rasulullah dengan jubah-jubah mahalnya
dengan kesenangannya. Dia lagi berteduh di rumahnya, ya Rasulullah. Lagi menikmati hidup. Kata salah seorang sahabat dari Bani Salimah. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, "Bi sama qult, sangat buruk perkataanmu. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira." Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang Ka'ab kecuali yang baik. Dan Nabi SAW diam. Ini nilai seorang teman. Ini nilai seorang sahabat. Walaupun tidak di depan temannya, dia membela, dia menolong, dia mensupport, dia membantu. Maka Ka'ab pun melanjutkan ceritanya. Ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW balik dari Tabuk, maka aku semakin galau yang luar biasa. Aku pun sempat terpikir untuk berbohong. Ya, aku cepat terpikir bagaimana caranya supaya aku tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Maka aku pun bertanya kepada beberapa orang dari orang-orang bijak dari keluarga aku. Aku bertanya kepada mereka. Kemudian ada yang berkata kepada aku, Nabi SAW sudah hampir datang. Ya, dan kemudian kata beliau, ketika Nabi SAW sudah mulai mendekat, di dalam hatiku aku terpikir, sudah jangan terpikir untuk bersikap yang buruk, yang batil kepada Nabi SAW. Di situ aku berkomitmen bahwa aku tidak akan berbohong kepada beliau. Aku berkomitmen untuk berkata jujur. Di pagi hari, di waktu duha beliau datang. Ketika beliau datang dari safar, beliau selalu memulai dengan masjidnya. Beliau sholat 2 rakaat dan beliau duduk untuk menyambut orang yang datang. Ya, maka datanglah orang-orang yang tidak berangkat perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka kemudian meminta maaf kepada Nabi. Mereka sumpah, mereka begini, mereka begitu. Ya, kurang lebih 80 orang lebih, 80 orang lebih yang tidak berangkat itu. Itu orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. 80 lebih manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang mereka ucapkan. Dan kemudian membaiat mereka. Dan kemudian mendoakan ampunan untuk mereka. Serta menyerahkan isi hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 80 orang lebih menghadap Nabi SAW dengan alasan-alasan mereka, dengan dalih-dalih mereka. Dan mereka keluar dengan aman dengan dalih-dalih mereka itu tadi. Ya karena memang dilepaskan begitu saja. Orang-orang munafik. Tidak ada harapan untuk orang-orang munafik. Setelah itu aku pun datang. Ketika aku mengucapkan salam kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, terlihat senyumnya orang yang marah kepada. Kemudian beliau bersabda, "Ta'al, kemana?" Aku pun datang berjalan sampai aku duduk di hadapan beliau. Kemudian beliau bertanya kepada aku, "Ma khalafak? Alam takun qad ibta'ta dhahrak?" Kenapa kamu gak berangkat? Bukankah kamu telah membeli bekal, mempersiapkan kendaraan untuk berangkat? Maka aku mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah, andai kata aku duduk bukan di hadapan dari penduduk dunia ini, maka aku akan bisa keluar dari orang tersebut dan dia memaafkan. Keluar dari dia, dari majelisnya, dan dia memaafkan. Karena aku adalah orang yang jago berargumen, jago bersilat lidah, pandai berdebat. Namun demi Allah ya Rasulullah, aku tahu, andai kata hari ini aku berbicara kepadamu dengan perkataan bohong, engkau bisa menerima aku. Namun tidak lama Allah akan membuat engkau murka kepada aku ya Rasulullah. Namun jika aku berkata dengan jujur kepadamu ya Rasulullah, engkau akan marah kepada aku. Dan aku memohonkan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya alasan untuk tidak berangkat. Aku orang yang sangat kuat, memiliki kemudahan, namun aku memang tidak berangkat. Aku tidak punya alasan. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amma hadza faqad sadaq. Faqum hatta yaqdi Allahu fik." Yang ini benar.
Berdiri kamu. Biar Allah yang memutuskan urusan. Sabda Nabi SAW ini untuk membedakan dengan 80 orang lebih yang datang sebelumnya. Yang tadi bohong semua 80 orang itu. Yang ini jujur. Yang Ka'ab ini jujur. Maka Ka'ab pun mengatakan, aku pun berdiri. Dan kemudian aku disalahkan oleh sejumlah orang dari Bani Salimah. Dari kabilah. Menyalahkanku. Menegurku. Dengan mengatakan, kami ini tidak pernah tahu kamu berbuat salah, wahai Ka'ab. Dan kenapa kamu tidak menyampaikan dalihmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang lain-lainnya tadi? Yang lain-lainnya tadi berdalih dan sebagainya. Kenapa engkau tidak melakukan yang sama? Sebagaimana orang-orang yang lainnya tadi, yang 80 orang itu, wahai Ka'ab. Cukup. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkanmu dan kamu berbuat salah, dan Nabi SAW memohonkan ampun untukmu, selesai. Ketika Nabi beristighfar untukmu, selesai. Maka Ka'ab pun menjawab. Ya, kata Ka'ab, demi Allah mereka terus menyalah-nyalahkanku. Ya, sampai aku hampir-hampir saja mau balik lagi ke Nabi dan mengatakan omonganku tadi salah ya Rasulullah. Sampai seperti itu. Sampai ada di pikiranku mau menyalahkan statusku yang tadi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum aku menghadap beliau, di situ aku bertanya, hal laqiya hadza ma'iya ahadun? Apakah ada orang yang seperti aku? Kata Ka'ab. Sebelum aku mau mengklarifikasi lagi kepada Nabi, sebelum itu apa ada orang lain yang seperti aku? Maka dijawab, iya, ada. Laqiyahu ma'aka rajulan, yang sama seperti engkau, dua orang lagi. Ya, qala mithla ma qult, faqila lahum mithla ma qila lak. Yang dia berucap seperti yang kamu ucapkan dan dijawab oleh Nabi seperti jawaban Nabi kepadamu. Man huma? Siapa dua orang itu? Disebut Murarah ibn Rabi' al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang Murarah ibn Rabi' al-Amiri radhiyallahu an dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Maka kata Ka'ab, mereka menyebut dua orang saleh. Ya, dua orang saleh. Yang sebagian perawi Zuhri mengatakan bahwa ada mudraj, ya, ditambahkan satu perkataan bahwa dua orang itu ikut perang Badar, tapi sebenarnya tidak ikut perang Badar. Ya, dua orang ini tidak ikut perang Badar. Kata Ka'ab, fihi ma uswah. Kalau dua orang soleh ini mengatakan yang sama, dua orang yang baik, dan kemudian dijawab yang sama oleh Nabi SAW, mereka suri toladan. Maka aku pun ketika dua orang ini disebut, aku nggak balik lagi kepada Nabi SAW. Cukuplah aku mengikuti contoh dua orang soleh sebelumnya. Nah, di sini ikhwafillah kita akan eksplor insyaallah sejumlah manfaat dan faedah dari peristiwa taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Banyak pelajaran yang akan kita ambil. Di sini di antara pelajarannya adalah supaya Anda tidak lupa bahwa ketika antum bimbang di dalam mengambil suatu keputusan, coba tanyakan atau lihat sikap orang-orang saleh yang cenderung tidak mengikuti hawa nafsunya. Tanya sikap mereka. Bagaimana sikap orang-orang itu? Orang-orang saleh yang cenderung tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan ini dilakukan juga oleh para ulama. Pernah sekali waktu ada mendapat cerita di pertemuan Dewan Fatwa, Lembaga Fatwa Saudi Arabia, di mana ketua muftinya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullah. Di anggotanya di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, rahimahullah. Namun qaddar Allah ma syaa fa'al, Syekh Utsaimin terlambat berangkat, terlambat datang. Ya, beliau terlambat datang. Setelah itu, terlambat datang. Nah, setelah itu, Syekh Utsaimin bertanya, bagaimana hasil keputusan sidang dari lembaga fatwa ini? Keputusannya adalah seperti ini. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu.
Beliau pun bertanya, bagaimana sikapnya Syekh bin Baz? Syekh bin Baz bagaimana jawabnya? Jawaban beliau. Dikatakan bahwa Syekh bin Baz berpendapat seperti ini, seperti itu. Maka kemudian beliau mengatakan, saya mengikuti keputusannya Syekh bin Baz. Saya mengikuti Syekh bin Baz. Maka ditanya, ya Syekh, kenapa engkau mengikuti Syekh bin Baz? Bukan ulama yang lainnya yang mungkin argumentasinya lebih kuat dan lain sebagainya. Kata Syekh Utsaimin, "Li'annahu laisa sahibu hawa." Dia Syekh bin Baz rahimahullah bukan pengikut hawa nafsu. Ya, bukan orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Mengikuti orang yang seperti ini adalah suatu kelaziman. Ikhwafillah rahimani, dimainkan oleh Sofia. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah itu, kata Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengajak kami bicara. Ya, Nabi melarang untuk mengajak kami bicara. Saya dan dua orang yang tadi itu, yaitu Murarah dan Hilal. Ya, kami bertiga tidak boleh diajak bicara oleh kaum muslimin. Berbeda dengan 80 orang yang lainnya, yang mereka biasa-biasa saja interaksinya dan lain sebagainya. Maka semua orang menjauhi kami. Semua berubah sikapnya terhadap kami. Sampai aku ini bertanya, aku ini di mana? Di mana aku tinggal? Sekota Madinah tidak ada yang mengajak aku bicara. Sampai aku tidak mengenali bumi yang aku pijak, kata Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan itu berlalu selama 50 hari. Sebulan lebih, hampir 2 bulan. Satu kota tidak mengajak bicara. Bisa antum bayangkan ya khawafillah. 3 orang ini tidak diajak bicara oleh seluruh kota yang di mana mereka tinggal. Adapun kedua temanku, Murarah dan Hilal, Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhuma, mereka kuncian rumah, mereka meratap dan menangis di hari-hari itu. Mereka menangis. Adapun aku, aku yang paling muda dari 3 orang ini. Aku yang paling kuat. Maka aku biasa saja. Aku berangkat ke masjid, ikut sholat bersama kaum muslimin. Aku ada di pasar, aku berinteraksi dengan mereka. Namun sayangnya tidak ada yang mengajak aku bicara. Di masjid nggak ada yang ajak omong, di pasar nggak ada yang ajak ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pernah sekali waktu Nabi SAW melihat kepada aku. Dan aku pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mengucapkan salam kepadanya. Ketika itu beliau berada di majelis dan sesudah sholat. Dan aku perhatikan, apakah Nabi SAW menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Allahu Akbar. Sampai aku sholat dekat dengan posisi Nabi SAW. Aku sholat mendekati beliau. Aku mencoba melirik Nabi SAW. Apakah beliau melihat kepadaku atau tidak? Ya, apakah beliau melihat kepadaku atau tidak? Ketika aku lagi di dalam sholatku, Nabi SAW melirik kepada aku. Ketika aku melirik kepada beliau, beliau berpaling dariku. Sampai aku merasakan, kata beliau, ketika aku merasakan waktu yang sedemikian lama. Aku didiamkan oleh kaum muslimin. Maka sampai aku mendatangi orang yang paling dekat denganku. Saudaraku. Qatadah radhiyallahu anhu. Aku naiki tembok rumahnya. Ya, ada tembok dalam arti pagar rumahnya. Aku naiki pagar rumahnya. Dan dia adalah sepupuku. Orang yang paling aku cintai dan paling cinta kepada aku. Aku mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Qatadah. Dia sepupu dekatku. Orang yang paling aku sayang. Teman curhat. Ya, aku mengucapkan salam kepadanya. Tapi apa kata Ka'ab? Fa wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah tidak menjawab salamku. Dia tidak menjawab salamku. Maka aku katakan kepada dia, ya Aba Qatadah, unshiduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, aku dengan nama Allah aku bertanya kepadamu. Bukankah kamu tahu kalau aku dicinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah tetap diam, tidak menjawab. Aku ulang dengan pertanyaan untuk kedua kalinya. Demi Allah aku bertanya kepadamu, wahai Abu Qatadah. Bukankah kamu tahu kalau aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Aku ulang pertanyaan itu 2 kali.
Dia diam tidak menjawab. Aku tanya untuk ketiga kalinya. Dan dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu Akbar. Maka di situ aku menangis. Aku pergi. Kata Ka'ab, aku menangis, aku pergi. Sampai aku tinggal di rumahku. Ya, aku tidak berinteraksi dengan manusia. Karena sudah sedemikian lama beliau tidak diajak bicara oleh seluruh kota Madinah. Ketika aku berjalan di pasar kota Madinah, aku berjalan di sana. Tiba-tiba ada seorang petani asing dari negeri Syam. Petani asing dari negeri Syam yang datang membawa barang dagangan berupa makanan yang mereka jual memang di pasaran kota Madinah. Dia bertanya, "Hal man yadulluni ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang bisa menunjukkan kepadaku mana orang yang namanya Ka'ab bin Malik? Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Maka orang pun memberi isyarat, itu orangnya. Sambil menunjuk kepada aku. Maka dia datang kepadaku dengan membawa surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini adalah raja Kristen yang di Bizantium, ya, di Romawi Timur, ya, dan dia ini memiliki intelijen yang ada di kota Madinah. Dan di dalam surat itu dikatakan, "Amma ba'd, fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafaka, falam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madiya'atin, falhaq bina nuwasik." Ya, surat itu menyampaikan, kami sudah dapat informasi bahwa kamu didiamkan oleh teman-temanmu, oleh Nabimu Muhammad SAW. Dan kamu tidak pantas orang yang dihinakan. Ya, kamu orang yang mulia dan harus dihormati. Ayo, bergabung dengan kami. Kami akan memuliakan engkau. Antum perhatikan ikhwafillah. Jadi kalau misalnya ada perkataan bahwa intelijen kafir ada di negeri-negeri kaum muslimin, memantau, melihat, mengamati, mengawasi semua gerak-gerik mereka, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal baru. Mereka melakukan hal itu. Namun bedanya adalah manusianya. Bedanya adalah siapa mereka, siapa kita sekarang. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika kalian bersabar dan bertakwa, semua makar dan tipu daya mereka tidak akan bermanfaat, tidak akan mengganggu kalian sedikit pun, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Masalahnya kita tidak sabar dan tidak bertakwa. Ketika aku membaca surat ini, kata Ka'ab, hadza aidan minal bala. Ini juga tambahan musibah, kata dia. Sudah didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada tawaran dari Raja Ghassan untuk membuat dia ini melakukan tindakan meninggalkan Islam dan kaum muslimin. Ini bala, kata beliau. Maka surat itu pun dibawa ke salah satu tungku yang sedang menyala, dibakar oleh Ka'ab radhiyallahu anhu. Dibakar di tungku yang dia lihat di pasar itu. Sampai 40 hari. Ya, dari 50 hari ini sampai masuklah hari ke-40. Ada utusan Rasulullah SAW datang kepada aku dan mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Ada perintah dari Nabi Muhammad SAW agar engkau meninggalkan istri. Ya, kamu tidak boleh berdua dengan istri. Maka aku bertanya, utalliquha amma af'al? Maksudnya meninggalkan istri itu aku ceraikan atau apa? La, bal i'tazilha wala taqrabha. La. Dikatakan oleh Nabi, jauhi istrimu, jangan kamu dekati istrimu. Maka itu pun juga dikirimkan kepada dua orang temanku, Hilal, ya, kedua temanku ini, yang mereka keduanya juga disampaikan hal yang sama, supaya istrinya tidak dekat dengan mereka, supaya istrinya menjauh dari mereka. Maka aku pun berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahlik, sudah kamu pulang ke keluargamu. Fakuni indahum hatta yaqdiyallahu bi hadzal amr. Biar kamu tinggal bersama keluargamu sampai Allah mengambil keputusan tentang permasalahan. Kemudian Ka'ab melanjutkan. Beliau mengatakan, setelah mendapatkan perintah seperti ini, instruksi seperti ini dari Nabi, istrinya Hilal bin Umayyah
mendatangi Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah sudah tua ya Rasulullah. Beliau tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Dan tidak ada pelayan yang bisa melayani beliau ya Rasulullah. Apakah engkau membenciku jika aku tetap melayani beliau ya Rasulullah? Kata istri Hilal bin Umayyah. Kata Nabi SAW, walakin la yakribannak. Tidak, tapi kata Nabi SAW, walakin la yakrabki. Kata Nabi, jangan dia mendekatimu. Tidak boleh dia mendekatimu. Apa kata istrinya? Innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Ya Rasulullah, dia sudah tidak punya nafsu hidup ya Rasulullah. Dia tidak punya kegiatan apapun sejak 40 hari yang lalu. Dari kedatanganmu itu ya Rasulullah sampai hari ini. Dia tidak ada aktivitas apapun kecuali menatap dan menangis ya Rasulullah. Dia tidak punya nafsu hidup sama sekali. Tidak mau makan. Tidak mau ini. Tidak mau itu. Hanya meratap dan menangis saja ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengizinkan istrinya Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya. Nah di sini sebagian keluargaku yang mengetahui akan hal itu mengatakan, kamu minta izin yang sama kepada Nabi. Bilang kepada Nabi SAW supaya istrimu tetap bersamamu. Ya, bukankah Hilal diberi izin, istrinya Hilal untuk menemaninya? Kenapa kamu tidak? Kamu minta izin yang sama. Kemudian aku berkata, demi Allah, aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Aku tidak tahu mau ngomong apa kepada Nabi SAW, mau bicara apa. Mau minta izin apa kepada Nabi? Dia orang tua, saya anak muda. Saya tidak layak untuk meminta izin yang seperti itu kepada Rasulullah SAW. Maka berlanjutlah itu 10 hari ke depan. Sendirian. Sendiri. Di satu kota. Tanpa ada siapapun yang ajak bicara. Tidak Nabi SAW. Tidak kaum muslimin. Tidak di masjid. Tidak di jalanan. Tidak di pasar. Bahkan istrinya pun dipulangkan. Bagaimana cerita beliau? Bagaimana kondisi Ka'ab radhiyallahu anhu dengan keadaan yang seperti ini? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah selang berlalu 10 hari, genap 50 hari, di mana Nabi SAW melarang untuk berbicara dengan kami semuanya. Ketika aku selesai sholat subuh, di hari yang ke-50, aku berada di rumahku, ya, di salah satu rumahku, aku berada di sana. Ketika aku sedang duduk meratapi nasib, ya, sebagaimana kondisi yang telah Allah sebutkan tentang kondisiku di dalam Al-Quran, bahwa aku merasa bumi ini begitu sempit untukku. Aku mengingkari keberadaan di mana aku tinggal. Aku seakan-akan tidak mengenali siapa aku dan di mana aku. Aku mendengar suara teriakan dari jauh. Ya, seseorang dari Jabal, dari salah satu gunung yang ada di kota Madinah, namanya Jabal Salak, ya, Sin Lam Ain, ya, bukan gunung Salak yang ada di Bogor, bukan, ya, Jabal Salak. Dengan suaranya yang lantang dia mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah engkau, bergembiralah. Maka aku pun langsung sujud syukur. Aku yakin di saat itu Allah telah memberikan jawaban terhadap masalah. Orang itu mengatakan, Rasulullah SAW telah mengumumkan Allah telah menerima taubatnya kalian. Ketika selesai sholat subuh, Rasulullah mengumumkan Allah telah menerima taubatnya kalian. Maka datanglah manusia untuk memberikan selamat kepada kami. Dan datanglah 2 orang menghampiriku untuk memberikan kabar gembira. Salah satu dengan menunggang kudanya, yang satu lagi lari sambil berteriak. Dan jelas suaranya lebih dulu sampai daripada yang menunggangi kuda. Maka ketika yang berteriak itu datang sampai menemuiku, dengan lari dia menemuiku, aku sujud, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini.
Aku lepas pakaianku yang aku miliki. Dua jubahku aku lepas. Aku hadiahkan kepada dia. Padahal di hari itu aku tidak punya apapun kecuali dua baju itu. Ya, dua baju yang aku pakai ini saja yang aku miliki. Aku lepas ini hadiah untukmu sebagai bentuk terima kasih. Engkau telah memberikan kabar gembira ini kepadaku. Dan akhirnya aku pun terpikir untuk meminjam baju untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun menemui beliau. Dan di perjalanan aku disambut oleh manusia, oleh teman-temanku. Mereka berbondong-bondong mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Litahni'atka taubatallahi 'alaika." Selamat kamu dengan taubat yang telah Allah berikan kepadamu. Sampai aku masuk ke dalam masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan di sekitar beliau sahabat-sahabatnya. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu adalah dia yang langsung berdiri dan lari menghampiriku, menjabat tanganku dan memelukku, mengucapkan selamat atas taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Demi Allah, dari kalangan muhajirin tidak ada yang berdiri kecuali Talha bin Ubaidillah, dan aku tidak bisa lupa dengan sikap itu, kata beliau. Aku tidak pernah lupa terhadap Talha radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku temui beliau, aku mengucapkan salam kepada beliau. Aku melihat wajah beliau bersinar karena bahagia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk." Bergembiralah kamu dengan hari yang terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibumu, wahai Ka'ab. Maka aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, amin indika, amin indillah." Ya Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, bal min indillah." Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bergembira, terlihat di wajahnya seperti sepenggal bulan purnama yang bersinar. Seperti sepenggal bulan purnama yang bersinar. Terlihat wajah Nabi yang begitu terang benderang karena kegembiraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengenali itu dengan kita mengenali bahagianya Nabi dengan bersinarnya wajah beliau. Ketika aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, sebagai bentuk taubatku kepada Allah, semua hartaku aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan untukmu ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik ma 'alaika ba'dha malika fa huwa khairun lak." Tahan sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu. Maka kemudian beliau mengatakan, "Yang aku simpan adalah jatahku yang di Khaybar ya Rasulullah. Itu masih milikku." Kemudian aku pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selamat karena jujur. Dan sebagai bentuk taubatku ya Rasulullah, aku tidak akan berbicara kecuali dengan kejujuran selama aku hidup. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seorang muslim pun yang mendapatkan nikmat karena kejujurannya di dalam berbicara seperti nikmat yang aku rasakan ini," kata beliau. "Dan aku tidak akan dengan sengaja berkata bohong kepada siapapun, terutama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, sampai hari di mana Ka'ab menceritakan peristiwa ini. Dan aku berharap," kata beliau, "semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjagaku selama masih hidup." Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah.
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di surat At-Taubah dari ayat 117 sampai 119. Laqad taballahu 'alan nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau di saat yang susah. Setelah hampir sebagian hati mereka menyimpang, kemudian Allah menerima taubatnya mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga kepada tiga orang yang belum disebutkan nasib mereka. Sampai mereka bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Sampai mereka sempit di dalam diri mereka sendiri. Dan di saat itu mereka yakin bahwa tidak ada tempat selamat dari Allah kecuali kepadanya. Kemudian Allah membuka pintu taubatnya agar mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan kita terkait dengan taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan kita akan membahas lebih dalam beberapa faedah besar dari kisah taubatnya Ka'ab radhiyallahu anhu ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari lebih dari 40 faedah dari taubatnya Ka'ab bin Malik. Dan para ulama yang lainnya di dalam syarah Riyadhus Shalihin di dalam kitab dalam bab taubah menyebutkan, ketika menyebutkan taubatnya Ka'ab bin Malik, menyebutkan sejumlah faedah besar dari peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwafillah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Baik, wa barakallahu fiikum Ustazuna. Pembahasan yang sangat mengharukan sekali, sekaligus menggugah semangat kita, termasuk juga di titik belakang bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW agar senantiasa berbuat jujur, karena dari banyak pelajaran yang dapat dipetik salah satunya adalah berbuat jujur dan berbuat untuk bersama-sama orang yang benar gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat kepada kita. Dan untuk selanjutnya, insya Allah kita akan memasuki sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Sebelum masih menunggu dari pertanyaan jemaah yang lain, ini ada titipan pertanyaan pekan lalu, Ustaz. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk Ustadz dan ilmu yang Allah titipkan kepada Pak Ustadz. Semoga Allah merahmati menjaga Pak Ustadz dan juga keluarga, juga panitia kajian, serta kaum muslimin yang menyimak dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Em, ada suatu hadis dari Imam Tabrani, akan datang suatu masa pada umat manusia. Pada saat itu orang yang tidak memiliki putih dalam kurung perak dan emas, dia akan kesusahan dalam kehidupan. Kemudian ada juga di hadis riwayat Imam Ahmad, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Apakah hadis tersebut sahih, Ustaz? Dan apakah makna hadis tersebut serta mohon nasihat dan wejangan bagaimana menjalani kehidupan yang benar dalam Islam sehubungan dengan hadis tersebut? Mohon diberikan nasihat dan pencerahan mengenai hal tersebut. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Taufik barakallah. Untuk pertanyaan ini, ikhwafil Kang Zai, Anda minta Ya, waktu ya
untuk kirim ke Ana, nanti Ana periksa tentang Ana cek hadisnya. Ya, karena Baik, Ana tidak bisa menjawab seperti itu karena Ana tidak hafal terkait dengan konteks hadis tadi yang disampaikan. Ana belum baik, tahu. Ana nanti coba periksa, Ana lihat teks Arabnya seperti apa dan bagaimana status hadis itu menurut para ulama. Allah alam bisawab. baik, baik. Untuk selanjutnya, eh, pertanyaan bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dapat menyampaikan pertanyaannya langsung secara interaktif melalui eh, tombol raise hand, kemudian insya Allah oleh panitia akan coba di open mic, ataupun juga dapat disampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini. Kami persilahkan kepada jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Barakallahu fikum. Bentar, Anak cek dulu eh, di ini kalau di chat box kadang-kadang suka loncat-loncat, Ustaz. Masya Baik, Allah. sambil menunggu dari pertanyaan chat box, kami persilahkan Umu Firly yang sudah raise hand. Tafadhol Umu Firly, barakallahu fiik. Bentar sebentar. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah. Latak satahurun insya Allah sepertinya lagi Amin. flu ya Ustaz. Masya Allah. Benar. Iya. Masya Ini Allah. Ustaz ingin bertanya flashback tentang materi yang 2 pekan lalu tentang eh, apa namanya di diruntuhkannya Masjid Dirar itu Ustaz. Iya. Ya, yang menjadi pertanyaan pertama, apakah Rasulullah sudah sempat sholat di masjid tersebut Hmm. sebelum dibubarkan? Dan reaksi apa orang-orang munafik ketika masjid itu dibubarkan? Apakah dia hanya melihat atau ada reaksi lain karena runtuhnya masjid tersebut? Itu saja Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair. Nah, yang pertama bahwa Nabi SAW tidak sampai sholat di sana. Karena Nabi berjanji kepada mereka sepulang dari perang Tabuk akan sholat di sana. Tapi Allah menyingkap tentang keburukan niat mereka dan Allah memerintahkan untuk menghancurkannya sebelum sampainya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW tidak sempat sholat di masjid tersebut. Kemudian yang kedua adalah eh, bagaimana sikap mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik lari tunggang langgang. Mereka bubar, mereka lari, mereka tidak mempertahankan bangunannya karena mereka tahu bahwa sikap itu adalah sikap konyol yang luar biasa. Nabi SAW baru pulang, yang mereka dengar baru pulang dari peristiwa dari perang Tabuk di mana akan berhadapan dengan Romawi, ya, sesuatu yang sangat dahsyat, dan mereka hanya beberapa gelintir walaupun jumlahnya 80 atau 100 orang itu tidak sebanding dengan jumlah kaum muslimin yang sangat besar yang bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka diam saja, mereka lari meninggalkan tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Barakallahu fiik. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Abi Yahya yang sudah raise hand juga. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya melalui chat box ataupun juga langsung raise hand. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ini mohon maaf Nah, kalau pertanyaannya salah itu. ada Itu berapa pertanyaan? dua, Ustaz, dua. Dua. Baik. Hmm, itu mengapa isu yang 3 orang ini yang tidak diajak bicara ini kelihatannya begitu sensitif sekali gitu, Ustaz? Apa karena ini di masa-masa perang atau bagaimana gitu, Ustaz? Nah, Itu yang pertama. Nah, yang kedua oke. ini tentang ini hukuman, sepertinya hukuman psikologis ya Ustaz ya. Kalau Iya. misalnya kalau misalnya kita ini andai kata kita nggak suka sama seseorang gitu, kita nggak ajak dia ngomong gitu, itu apakah bukti bahwa kita ini benar-benar nggak suka sama dia gitu, sama kayak yang tadi di kisah Maksudnya ini. benar-benar itu bagaimana?
misalnya nggak Maksudnya suka itu dengan apakah perbuatan boleh dia gitu. melakukannya atau bagaimana maksudnya? Mm, Maksud antum? iya gitu Ustaz. Boleh ngelakuinnya apa enggak? Misalnya kita nggak suka sama perbuatan orang ini gitu. Nah, Kita nggak nah, mengajak dia bicara gitu. Iya Ustaz. oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang pertama, kesalahannya sangat fatal. Karena jangankan tidak berangkat perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lari dari medan perang itu juga termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Lari dari medan perang. Bagaimana dengan ketidakhadiran di medan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang itu menunjukkan banyak hal yang menunjukkan kemunafikan. Bagaimana Islam sedang dalam kondisi terancam, berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian dia dengan segala kemampuannya dan dia tidak turut andil di dalam hal itu. Dia tidak bersama kaum muslimin untuk menjaga dan membela Islam mereka. Ini menunjukkan bahwa dia bukan bagian dari umat Islam. Ya, ketidakpedulian dia seakan-akan memposisikan dirinya bukan bagian dari kaum muslimin. Dan ini sangat fatal. Itulah kenapa yang tidak melakukan itu adalah orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang sangat jelas kemunafikannya. Dan tiga orang ini radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang mukmin, yang saleh, yang mereka itu Allah Subhanahu wa taala hukum mereka di dunia dengan cara yang seperti ini sebagai bentuk taubatnya mereka dan mencuci dosa-dosa mereka. Ya, dan juga memberikan pelajaran kepada umat Islam yang lainnya, bahwa yang seperti ini bukanlah sesuatu yang ringan. Dan untuk yang kedua, terkait dengan menghajar atau mendiamkan seseorang karena kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Para ulama menyikapi hal ini dengan dilihat dari sisi maslahat. Ya, apakah mendiamkan dia itu akan berdampak sebagaimana dampak yang dialami oleh Ka'ab bin Malik dan kedua temannya, membuat mereka menyesal, membuat mereka semakin bertaubat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, atau malah menjadi-jadi, malah cari Raja Ghassan, ya, seperti yang di dalam kisah ini, ketika dapat tawaran dari Raja Ghassan, wah, enak kumpul sama Ghassan, ya, cari teman-teman fasiknya, teman-teman rusaknya. Udah, saya nggak diterima di sono, saya di sini saja dengan teman-teman yang rusak. Nah, kalau dampaknya adalah semakin madarat, semakin buruk, maka menerapkan yang seperti ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Zona Ali atas dua pertanyaan dari Akhi Abi Yahya. Dan tampaknya tidak ada lagi pertanyaan Ustaz di malam hari ini sebelum di chatbox maupun juga yang raise hand. Sebelum diakhiri mungkin ada akhir kalam nasihat dari Ustaz sebelum diakhiri kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Allah barik fiik. Pembahasan kita masih terkait dengan taubatnya Ka'ab bin Malik dan ya, faedah dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Itu yang akan menjadi materi pembahasan kita yang akan datang. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa taubatnya beliau radhiyallahu anhu warḍah. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Ana ingat bahwa pertama kali ketika Ana ngaji tentang tema ini, ketika kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, itu Ana masih SMP kelas 3. Guru Ana Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, hafizahullah, beliau itu eh, dari kecil, dari umur 9 tahun di Mesir, dan sangat fasih bahasa Arabnya sehingga agak susah di dalam menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Subhanallah, masih ingat bagaimana kesan anak ketika pertama kali belajar dengan beliau, terutama ketika sampai di bab ini, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu sepanjang beliau menyampaikan kisah itu, lebih banyak nangisnya daripada menjelaskannya. Sehingga kami mencoba untuk memahami apa yang beliau jelaskan itu dengan tidak mudah. Ya, karena beliau dengan kefasihan bahasa Arabnya, hafizahullah, dengan kurangnya kemampuan beliau di dalam berbahasa Indonesia, ya,
dengan bercampur-campur ya antara bahasa Arabnya dan lebih banyak dominan bahasa Arabnya itu kami mencoba meraba-raba apa yang bisa kami pahami dari peristiwa itu. Tapi kami yang bisa menangkap kesan yang masih anak ingat adalah bahwa beliau lebih banyak menangis selama menyampaikan kisah ini ketimbang eh, pelajaran apa yang bisa kami terima pada saat itu. Tapi subhanallah ikhwafillah, dengan berjalannya waktu, dengan kita talabul ilm, dengan kita mengkaji, dan ternyata memang ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada antum untuk memahami suatu peristiwa dan memahami bagaimana jiwa mereka, para sahabat radhiyallahu anhu, memahami kondisi dan situasi mereka, memahami hatinya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, merasakan hal yang sama, ya, memahami dan kemudian merasakan hal yang kita bisa merasakan begitu luar biasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Dan di situ memberikan banyak kisah dan pelajaran dan dari secara detail, dari semua detail apa yang dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik kepada kita semuanya ini menyisakan banyak pelajaran yang sangat dahsyat dari taubatnya beliau dari suatu dosa besar ini. Ini dosa besar, bukan dosa ringan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya mereka. Dan nggak tanggung-tanggung. Allah mencuci bersih mereka dari kesalahan itu sehingga tidak menyisakan kesan negatif sedikit pun tentang tiga orang ini. Tidak menyisakan sikap tentang kesan negatif apapun untuk tiga orang sahabat ini. Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Bagaimana hal itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kembali netral status mereka bahwa mereka bersama kaum muslimin yang lainnya mereka tidak menjadi orang-orang yang memiliki tanda spesifik. Oh ini orang yang itu tuh, ini orang yang itu tuh. Dan bahkan kebalikannya. Allah secara spesifik menyebutkan tiga orang ini di dalam Al-Quran yang antum dan kita semuanya membacanya sampai yaumul qiyamah. Itu menjadi sebuah fakhr, sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan bertaubat. Itu menunjukkan juga kepada antum kepada kita semuanya begitu besarnya cintanya Allah, begitu besarnya ampunan Allah dan cintanya Allah kepada orang-orang yang mau bertaubat. Oh Allah sangat besar cintanya, bahagianya menyambut taubatnya hambanya. Dan itu sangat luar biasa Allah tunjukkan terutama dalam peristiwa ini. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustazona, Masya Allah. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Eh, dengan demikian kita akan tutup kajian pada malam hari ini dan semoga atas apa yang telah disampaikan tadi di kajian pada malam hari ini menjadikan pahala kepada kita semua, pahala bagi yang menyampaikan, yakni Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala, dan juga menambah kepahaman kita terhadap agama ini. Insya Allah kita akan lanjut kembali kajian sirah Nabi SAW di pekan depan. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Ustazona Ali Hasan Bawadir Hafidhullah Ta'ala atas kehadirannya, atas ilmunya, atas pencerahannya, atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga. Sehat selalu Ustadz. Ya Di Rabbi. tengah kesibukan, di tengah kepadatan jadwalnya. Masya Allah Masya Allah. masih menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kami yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustadz dan juga Ya keluarga. Rabbi. Sekaligus Ya juga Rabbi. kami haturkan banyak terima kasih kepada kru Bumi Mengaji yang turut andil menyelenggarakan kajian pada malam hari ini hingga tuntas, dan tak lupa pula kami apresiasi syukron jazakumullah khairan atas kehadiran jamaah setia Bumi Mengaji. Barakallahu fikum. Akhir kalam kita pungkas dan tutup kajian ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakumullah Ustaz. khair. Barakallahu fikum.